Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan empat tim sudah pulang setelah melakoni babak 32 besar perhelatan sepak bola dunia 2026, di mana Afrika Selatan mengawali itu setelah kalah dari Kanada dengan 1-0, di mana gol sematawayang Kanada dibuat oleh Stefan Eustugio di penghujung laga. Ya, sudah memberikan perlawanan tapi akhirnya gagal juga bagi Afrika Selatan, dan selamat bagi Kanada. Udah ada membuat sejarah pertama kali mereka bisa lolos, bukan saja membuat sejarah itu di 32 besar tapi sampai ke 16 besar tidak pernah dilakukan. Baru dengan pelatih Jesse Marsch mereka mendapatkan itu. Dua pelatih sebelumnya termasuk dengan John Hartman yang saat ini menangani timnas kita itu gagal di Qatar, tidak pernah menang dalam 3 pertandingan. Dan sebelumnya pada tahun 86 juga pelatih Tony Waiters, ya, 3 kali kalah di grup mereka tersisih. Dan apakah Kanada akan berlanjut, kita akan tunggu nantinya, di mana mereka akan bisa berhadapan dengan Maroko. Dan bicara Maroko, Ismail Saibari, striker mereka, bermain di Eredivisie bersama dengan PSV Eindhoven, menjadi pencetak gol terbaik salah satu di Eredivisie, membawa PSV Eindhoven ini juara. Tetapi dia memperkuat negaranya Maroko, menyingkirkan justru Belanda lewat adu penalti, dan Ismail Saibari ini menjadi penentu dalam adu penalti di saat bagaimana Maroko bisa membuat tim oranye Belanda angkat kopor dan pulang ke negaranya. Kemenangan 3-2 setelah bermain imbang 1-1. Ini yang membuat Maroko sekarang sedang merajut lagi mimpi ulang. Seperti pada 4 tahun lalu mereka melaju ke semifinal di Qatar, sekarang mereka sudah berada di 16 besar setelah menjungkalkan tim favorit Belanda, dan Ronald Koeman harus pasrah. Sempat unggul memang tim Ronald Koeman ini lewat gol Cody Gakpo. Tapi Issa Diop kembali di penghujung laga pas di injury time menyelamatkan Maroko untuk membuat 1-1 sampai ada perpanjangan dan adu penalti. Ya, ada 3 penendang dari Belanda gagal, termasuk Justin Kluivert ya, yang juga gagal. Timber Summerfield juga gagal mengambil penalti. Dan saya pikir seperti tidak siap Belanda ya untuk mengambil penalti. Padahal ada Martin de Roon di sana, mungkin ada Virgil van Dijk, ada Denzel Dumfries yang mungkin masih bisa mengambil penalti. Terlalu cepat menarik Cody Gakpo juga ini menjadi masalah, padahal Cody Gakpo adalah seorang penendang penalti yang bagus. Jika dia masih ada di lapangan, tentunya Cody Gakpo akan mendapatkan kesempatan. Itu yang membuat akhirnya seakan-akan yang lain seperti tidak siap. Ini kan soal mental. Sehingga majulah anak-anak muda seperti Timber, Summerfield, termasuk dengan Justin Kluivert, anak dari ex pelatih tim nasional kita, Patrick Kluivert. Dan kita sudah bisa tahu, menyaksikan bahkan Belanda harus tersingkir dari perhelatan sepak bola dunia ini. Sangat disayangkan bagaimana supporter mereka yang begitu atraktif ini harus bersedih, kecewa dengan timnas oranye harus tersisih sebelum maju ke babak selanjutnya di 16 besar. Terlalu pagi tentunya di sini ketika Maroko menghantam mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Der Panzer Jerman. Diunggulkan, difavoritkan, tapi kemudian kalah secara menyedihkan dari Paraguay. Memang ketinggalan dulu dengan gol dari Paraguay, Julio Enciso sempat disamakan juga oleh Kai Havertz di babak kedua. Bahkan ada drama di mana Jonathan Tah bisa membuat gol lewat tandukan kepala di penghujung juga laga. Tetapi ketika gol ini disahkan masuk oleh pelatih wasit Sayyid, kemudian ada intervensi VAR yang melihat katanya ada sedikit sentuhan di antara penjaga gawang Gil dan Waldemar Anton. Ya, itu menjadi alasan. Padahal ini pengaruhnya tidak ada sama sekali karena bola melayang ke kepala Tah, dan Tah bisa menanduk dengan sangat baik. Cek pertama itu gol sah. Tapi kemudian ada intervensi itu yang akhirnya mengubah wasit, mengatakan bahwa itu foul, ada pelanggaran di sana. Kubu Jerman tentunya sangat menyesalkan hal ini, tapi mereka harus bisa menerima. Dalam adu penalti juga akhirnya kalah dengan
3-4 dari Paraguay, dan Paraguay melaju ke babak 16 besar. Yang itu mereka tinggal menanti pertandingan antara Prancis dan Swedia untuk bisa bertarung di 16 besar. Bagaimana penendang penalti seperti Kai Havertz di penembak pertama gagal, yang biasanya Kai Havertz adalah penendang penalti yang bagus, tapi kali ini gagal dalam adu tendangan penalti. Sama juga dengan Nick Woltermode, gagal. Tah juga di terakhir gagal. Hanya Musiala dan Joshua Kimmich dan masuk. Jadi memang menyedihkan buat Jerman, angkat kopor. Tapi itulah sepak bola, penuh dengan kejutan. Dan kita akan menanti kejutan-kejutan lagi yang akan tersaji setelah upaya Jepang juga gagal ya di awal. Seperti saya bilang tadi, berhasil bisa lolos ke babak 16 besar teman-teman ya. Jadi masih ada pertandingan-pertandingan ke depan. Ya tentunya setelah Belanda, Jerman out, Jepang out, orang tinggal akan melihat kuda-kuda hitam siapa yang akan muncul. Maroko sudah ada di sana. Tinggal melihat masih ada juara bertahan Argentina, ada Inggris, ada Portugal, ada Spanyol yang diunggul tuan rumah. Amerika juga diunggulkan untuk bisa lolos, Meksiko juga. Nah, kita akan tunggu nantinya. Ya, Brasil masih akan menunggu pertandingan juga dari Norwegia dan Pantai Gading untuk bisa bertarung di 16 besar. Oke, sampai di sini saya mereview kejadian dan drama yang menimpa tim kuat seperti Belanda dan Jerman. Dan sekali lagi, Ismail Saibari ini adalah pemain yang sukses di Eredivisie. Kemudian nantinya sudah ada pendekatan dengan Bayern Munchen dan dia akan bermain di Bundesliga untuk musim depan karena sudah ada kesepakatan. Dan kita akan nantikan apakah geliat Ismail Saibari ini, striker ulung dari Maroko ini, terus akan bersinar di Piala Dunia dan juga bersinar di Bundesliga. Kan dia masuk bersama dengan Bayern Munchen. Sampai di sini yang saya Bung Ropan. Wassalam. Ciao.